Hai teman-teman Animal Story Indonesia, ketemu lagi dengan saya Jileon. Sekarang kita sedang berada di RCG, Rawakalong Casting Ground. RCG ini adalah tempat pemancingan, tetapi sifatnya adalah catch and release. Mau tahu seperti apa ikan-ikan apa yang ada di kolam-kolam di belakang ini dan seperti apa proses pemancingan catch and release itu sendiri? Stay tune terus di channel Animal Story Indonesia. It's a sunrise in my soul. It's about time I let go. Nah, teman-teman Animal Story, sekarang sedang duduk bersama saya adalah Bapak Erwan. Ya. Halo, selamat sore Halo, Pak Erwan. sore. Terima kasih atas kesempatannya untuk Sama-sama. datang ke sini melihat-lihat. Mudah-mudahan nanti saya bisa mancing juga. Nah, Seperti kita itu. coba ya. Iya. Pak Erwan ini adalah pengelola RCG, ya. RCG ini sistemnya adalah catch and release, betul, Betul. ya Pak? Catch and release. Dan Catch and sudah release. didirikan dari tahun berapa Pak? Tahun 2012 ya, kita udah mulai 2011 akhir atau 2012 awal, saya juga lupa. Sekitar tahun segitu. Sampai sekarang udah 2019 ya. Ya cukup lama ya. Cukup lama. Ya cukup lama. Kita juga dari awal ya belajar juga lah. Catch and release itu seperti apa. Oke, yang memotivasi awal apa sih Pak untuk mendirikan tempat pemancingan ini? Pertama dari hobi. Kita hobi mancing. Cuma karena kalau kita catch and release tapi kita nggak ngerti caranya juga ikan banyak mati. Jadi makanya dari itu ya sambil kita belajar catch and release itu seperti apa biar nggak banyak korban, ya akhirnya penasaran juga lah, kita pengen tahu catch and release ini seperti apa sih biar ikan tetap bisa kita pancing, kita lepas dia masih selamat, masih sehat. Nah, saya kan orang awam nih Pak. Kalau yang Ya. saya tahu, ikan begitu terpancing, itu kan dia punya hook masuk ke Ya. mulut ya. Itu dia luka, terus habis itu dirilis lagi, itu apakah ada hook Nah, yang khusus atau bagaimana? Itu dia hooknya harus kita bablas karena ada ruitnya kan yang kecil tuh, kalau kita udah masuk nggak bisa keluar lagi. Iya. Nah itu kita hilangkan, jadi kalau dia masuk bisa keluar lagi dengan mudah dan tidak merusak. Tidak melukai ikannya atau bagaimana? Luka-luka tetap, tapi kita bisa minimalisir lah lukanya. Bisa diminimalisir. Ya, jangan terlalu parah, jadi ikan juga nggak sakit, nggak terlalu lama. Jadi cepat pulih, cepat sembuh, bisa tetap sehat. Berarti semua di sini adalah catch and release. Ya betul. Semua catch and release, tidak ada yang catch terus barbecue, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Catch Ada, and release. tapi mungkin ya size-size tertentu lah yang masih table size kita oke, boleh. Oh, seperti itu. Ya, karena kebanyakan di sini ikannya udah size-size-nya udah Cukup lumayan besar. ya, cukup besar. Terus ini luas lahannya berapa Pak? Dari tadi saya lihat gila, kolam semua sampai ujung-ujung ke sana. Pertama kali masuk gang juga ada kolam. Ya, ini luas untuk yang area pemancingannya aja kita kurang lebih 2 hektar ya. 20 kolam, makanya kita satu-satunya kolam pemancingan ya kolamnya sampai 20. Ini satu-satunya kolam kolam pemancingan di Tangerang atau bagaimana? Yang terbesar? Ini film terbesar ya, saya juga nggak berani klaim terbesar, cuma kolam dengan kolam terbanyak mungkin ya. Karena ada 20 kolam dengan luas 2 hektar. Yaitu mereka bayar 1 tiket untuk coba semua kolam. Oke. Karena kita fokusnya kan teknik casting dan fly fishing. Jadi bukan untuk yang pakai umpan tuh yang kita lempar, kita diam tunggu, enggak. Ini kita harus aktif. Namanya juga spot fishing ya, kita harus aktif cari, kita berburu ikan lah. Ikannya ada di mana kita lempar. Ya, jadi belajar mengetahui karakter ikan, apa titik-titik ikan, tempat ikan bermain atau tempat dia cari makan, itu yang harus kita pelajari. Kalau umpan di sini dipakai umpan hidup atau Enggak, semua umpan. atau gel ya, ada yang kayak gel. Ya, umpan apa ya disebutnya ya? Kalau di dunia mancing disebut lure ya. Ya seperti itu. Ya betul. Jadi umpan-umpanan semua yang itu perlu kita skill khusus untuk memainkannya biar menarik ikan. Biar dia kelihatan seperti ikan beneran ya. Iya, kalau kita nggak bisa maininnya ya ikan nggak tertarik juga
susah, kita nggak. Oh, berarti memancing itu harus ada skillnya ya. Saya kira cuma tinggal lempar doang ke sumbu. Enggak ya, ternyata ada skillnya. Iya. Sampai membuat umpan menarik itu salah satu skillnya. Betul. Betul ya. Ini ada tulisan nih, kolam ini menggunakan batas waktu fight maksimal 15 menit. Fight di sini maksudnya apa? Saat kita strike, kita fight sama ikan, ya itu nggak boleh terlalu lama. Nggak boleh lebih dari 15 menit, karena nanti ikannya kecapean, mati. Mati. Ya. Berarti kalau sudah 15 menit udah rilis. Lebih baik enggak, kita lebih kalau kita 15 menit belum naik juga ya, pasti kita putus. Paksa diputus. Ya, karena dia lebih aman. Karena kita kayunya udah khusus, nggak ada ruitnya, ya kalau diputus gitu mereka nanti lepas sendiri. Lepas sendiri. Ya. Oke. Daripada kita paksa dia naik, ya kita nanti kan yang jadi korban. Pokoknya semua di sini itu adalah harus demi keamanan dan kenyamanan ikannya. Ya, Ikan juga. tidak boleh jadi korban, cuma manusia ya korban berjam-jam gak dapat. Ya, pokoknya ikan tidak boleh jadi korban, teman-teman. Yang boleh hanya orangnya korban waktu. Ya, saya juga termasuk pencinta Hewan. ya, jadi Betul. nggak mau catch rilis terlalu menyiksa ikan. Betul. Dan mereka jadi ya untuk kesenangan kita mereka jadi korban juga nggak pantas juga. Iya sih, itu juga. Terus ikannya apa aja nih Pak? Kan kolamnya banyak banget nih gede-gede. Kita ada kurang lebih hampir 40 Berapa jenis ikan? spesies. 40 spesies? Hampir 40, 30 sekian. Saya juga sendiri hampir nggak hafal semua. Salah satunya Pak? Dari snakehead yang paling populer ya, jenis Channa micropeltes ya, atau orang sering kenal itu gabus toman. Gabus toman. Ada arapaima, ada alligator, ada arwana juga, pikokbas, patin, bawang, ikan mas, gurame ya. Banyak lah. Banyak. Nah itu pengaturannya gimana Pak? Tadi saya sempat agak tertarik dengan begitu Bapak nyebut ada arapaima, ada alligator. Apakah mereka bisa ditempatkan dari satu kolam dengan ikan gurame, dengan ikan Enggak, mas? Bisa? kita harus dengan sesuai size-nya. Kita kalau nggak bedanya terlalu jauh, mereka bisa yang kecil dimakan. Jadi kita bisa atur dong size-nya dan karakternya seperti apa. Karena nggak setiap ikan bisa kita gabung begitu saja. Iya. Karena dia bisa saling bunuh, saling makan. Jadi kita harus ngerti lah karakter ikannya. Berarti kalau arapaima dan alligator itu karena ikan yang cukup besar, mereka tidak bisa digabung atau malah bisa digabung? Bisa digabung. Justru yang besar main besar. Mereka tidak saling serang? Tidak, mereka tidak akan. Mereka karena binatang tuh menyerang hanya untuk makan. Dia tidak seperti mungkin nih, mungkin manusia menyerang ya karena iseng kan. Tapi kalau binatang tuh nyerang karena hanya untuk makan. Jadi kalau emang dia nggak bisa untuk makan, dia nggak akan ganggu. Terus Jadi arapaima bisa kita gabung dengan ikan mas yang size-nya besar, dengan ikan mujair yang size-nya juga di luar ukuran mulutnya, nggak akan diganggu. Oh gitu. Jadi kalau dibilang arapaima buas ini itu terlalu apa ya? Ya kesannya ceritanya di luar tuh kayaknya buas sekali gitu Ya, ya. nggak seperti itulah. Dia makan hanya untuk ukuran mulut dia aja. Kalau di luar ukuran size mulut dia nggak bisa makan, dia nggak akan mengganggu. Nah, di kolam arapaima banyak macamnya. Ada mujair juga, nila yang besar-besar yang ukuran 2 ekor 1 kilo atau 1 ekor 1 kilo. Itu masih nggak diganggu. Ada ikan gabus toman, gabus biasa, ada retel, masih kita campur dengan berbagai macam catfish, dia masih oke. Masih oke. Ya, untuk arapaima. Malah snakehead yang jenis toman nih yang agak lebih nakal dibanding arapaima. Snakehead itu seperti apa ya? Nanti mungkin saya mesti googling ya gambarnya seperti apa ya snakehead. Snakehead gabus kalau bahasa ini. Oh gabus. Ya, Bahasa Indonesia gabus. Gabus ini kan ada beberapa jenis di Indonesia. Saya punya dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada. Saya punya 4 jenis. Ada Channa micropeltes, Channa striata, Maruliodes, sama kerandang. Itu masih keluarga gabus semua. Bentuknya beda-beda, size-nya juga beda-beda, warnanya pun beda-beda, karakternya pun beda-beda. Karakternya beda-beda. Beda-beda. Walaupun sejenis gabus, mereka punya karakter masing-masing. Makanya kita kalau pancing kita harus kenalin apa yang mau kita pancing. Kenali umpannya.
kenalin umpannya, cara mereka nyerang atau apa, cara mereka makan, cara mereka berburu, kita harus tahu. Baru kita bisa akalin mereka. Baru bisa ketangkap gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngerti ya kita coba-coba sambil belajar kan. Practice make perfect ya. Sering latihan nanti sering Ya, membuat lebih perfect. Faktor luck nomor satu. Faktor luck nomor satu. Ya kedua yaitu skill. Skill. Berarti luck dulu nih. Luck tetap luck nomor satu. Tetap luck nomor satu ya. Skill nomor dua ya. Ya. Oke. Terus kalau untuk ada ikan arapaima, ikan aligator yang di kolam ini yang pernah kira-kira aja Pak, untuk sebesar apa ya? Paling besar seberapa ya? Nah, arapaimanya sampai 80 kiloan ya satu ekor. 80 kilo panjang? Ya hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Ada Ya, yang lebih besar dari nanti itu nggak ikan bisa lain? lihat cek di IG-nya, RCG ada. Oh, di Instagramnya Ya, RCG Instagramnya. ada ya? Ayo, jenis-jenisnya semua itu komplit. Soalnya Instagram kita update terus, setiap orang mau datang, mancing, dapat foto ya kita upload. Karena satu kebanggaan tersendiri buat mereka juga bisa ada di Instagramnya RCG. Oh, ya. Nanti saya ada juga dong Pak. Mudah-mudahan Biar saya, kalau dapat iya, ikan. biar saya bangga juga. Kalau nggak dapat ikan soalnya mereka nggak mungkin kita upload tangan Iya kosong betul, gitu betul, kan. betul. Makanya mudah-mudahan hari ini saya beruntung. Kan luck number Mudah-mudahan, one. ya. Iya kan? Terus, Number one. karena ikan ini kan hidup di dalam kolam ya Pak. Kolamnya Ya. cukup alami. Apakah Bapak masih ngasih makan juga untuk mereka? Harus. Harus. Karena kan kita mancing ini kan pakai umpan-umpanan karet, kayu, Iya, plastik, iya. itu kan nggak bisa dimakan sama mereka. Betul. Jadi ya kita harus selalu kasih makan. Pangannya apa tuh? Biasanya ikan kecil seperti anak mujair, anak ikan mas atau kodok. Yang ada di akuarium itu bukan Pak atau bukan itu ya? Oh bukan, itu malah hasil ternak juga. Kita ada coba ternak arwana. Oh ya, arwana tadi saya lihat itu Ya, nomor 7. untuk anaknya yang sudah lumayan kelihatan berhasil lah di kolam pemijahan. Tapi kalau kayak seperti arapaima sudah 8 tahun kita piara, itu belum pernah bisa beranak. Belum pernah bisa beranak. Sudah pernah Iya. dicoba belum Pak? Satu kolam kita kan campur ada 7-8 ekor. Kita ada 3 kolam isi arapaima. Terus kita punya arapaima hampir 20 lebih ya. Dan belum pernah bisa kembang biak. Belum bisa berkembang biak. Yang aligator juga belum bisa berkembang Belum biak. bisa. Oke. Nah, Pak kan kita waktu itu sempat ketemu ya di acara yang di Cibinong itu loh Iya, Pak. betul. Yang diadakan oleh Kementerian Perikanan dan Ya, Kelautan. Kelautan ya. Nah, di situ kan dibilang bahwa arapaima itu arapaima. Arapaima mah baju tidur, ya kan? Arapaima. Arapaima itu sudah masuk dalam kategori Appendix 2. Ya betul. Ya, Appendix 2 itu kan berarti dilindungi, Ya. ya kan? Nah, sedangkan ini ada sedikit dilema. Dia dilindungi, tetapi dianggap invasif. Jadi katanya kalau ketemu harus dimusnahkan. Itu gimana ya, Pak? Ya itulah makanya kita aturan itu kan masih kita belum ketemu apa ya jalan keluarnya. Makanya ya kita solusi satu-satunya ya untuk para penghobi yang punya jangan lepas sembarangan ke alam, bisa hubungin kita atau bisa dititipkan di sini ya supaya nggak merepotkan muanya. Kalau di sini kan kita kontrol juga ya kita rawat lah, jangan sampai dia mati atau dia keluar dari area kolam kita. Ya itu balik lagi kesadaran masyarakatnya seperti apa, jangan dilepas sembarangan. Sebenarnya kalau untuk dipelihara di kolam ya tidak membahayakan. Ya kalau dipelihara di kolam tidak membahayakan. Tetapi Ya. kalau andai kata dilepaskan tuh dilepaskan juga di sungai kita, kondisi sungai kita seperti itu ya. Ya. Kasihan juga ya. Ya betul, karena ya kondisi sungai juga ya banyak limbah, banyak sampah, Betul. dan Polusinya tinggi. polusinya tinggi. Ada air cucian rinso, ya kan seperti itu ya. Jadi kasihan Seperti juga itu. mereka sebenarnya. Sebenarnya ya nggak bakal bisa berkembang biak juga lah, di sungai juga, karena kan
ya tahu sendiri lah sungai di Indonesia ya gimana ya, kurang dijaga lah untuk populasi ikan atau kondisi alamnya. Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau dilepasnya di hutan lindung yang dijaga ketat ya mungkin dia bisa invasif, tapi kalau dilepas di sungai-sungai yang ada di dalam kota, dekat-dekat kota, saya rasa sebentar aja hidupnya udah Mati ya? mati. Karena polusi ya? Karena polusi juga ya, karena yang nangkap ikan pun kan di sungai-sungai tiap jam kan ada tukang setrum, ada tukang jaring, ada tukang Oh, tukang racun. setrum masih ada ya? Saya baru tahu loh ada tukang setrum. Masih banyak, Masih banyak di kali itu tukang setrum. masih banyak. Masih banyak, sampai kemarin baru beberapa hari yang lalu sempat juga lewat tempat kita, sampai kita nasihati, kita bilang Pak ini udah dilarang loh, kalau masalah strumnya ada Lewat gimana tuh undang-undang. Pak? Lewat Mereka apa? masih nyetrum jari ikan, Oh iya? masih banyak lah kita temuin. Jadi kadang-kadang yang kita bilang ya kita menakutin invasif ya terlalu apa ya, terlalu terburu-buru lah. Sebenarnya kita benahin dulu, ya baru kita lihat memang sungainya udah sehat, ya baru kita boleh takut dengan invasif. Tapi kalau sungainya aja sakit, kenapa baru kita takut? Jadi kita benahin dulu, baru itu kita memikirkan tahap berikutnya. Betul. Langkah berikutnya apa? Ya. Setelah yang ini bagus, setelah ini tetap bagus, bagaimana? Ya, kalau kita cegah dulu ikannya jangan turun ya sungainya aja sakit, tuh ikan aja belum tentu bisa hidup kan? Iya. Sungai yang sakit seperti itu. Berarti tempat ini, kalau tadi Bapak menyebutkan ya kalau ada yang punya ikan arapaima, alligator, sudah bosan jangan dilepas, kasih ke kita rawat, ya Iya. kan? Berarti tempat ini apa juga bisa dikatakan sebagai tempat mungkin tempat riset atau tempat shelter selain tempat pemancingan catch and release ya? Betul, kita juga sendiri tetap masih di dunia mancing ini masih banyak riset yang harus kita kerjakan untuk wisata, masalah catch and release-nya. Dan juga kemarin di acara itu juga kita undang beberapa dari LIPI, dari IPB, ya kalau mau ngadain riset ya marilah kita riset bersama di kolam ini. Ya kolamnya kan lihat sendiri cukup alami, Iya. nggak seperti kolam renang atau akuarium yang ikan tuh kita taruh kemungkinan kecil untuk bisa berkembang biak. Kalau di sini kan emang kemungkinan besar ya kalau bisa berkembang biak dia berkembang biak. Tapi pada faktanya ya 7-8 tahun ini arapaima itu tidak bisa berkembang biak sama sekali. Tetapi berarti masih arapaima yang dulu sampai sekarang masih hidup, berarti mulai cukup lama ya? Cukup lama. Ada beberapa ekor yang mati. Ya karena itu yang saya bilang, saya juga riset masalah catch and release. Ya seperti aturan ini 15 menit ini kita udah makan korban 4 ekor. Baru kita tahu nggak boleh terlalu lama. Jadi setiap aturan di sini timbul tuh karena dari pengalaman. Jadi satu contoh yang paling inilah yang paling baru aturan kita ya ini. Ini udah ketiga, waktu itu kita udah tahu penyebabnya. Nah, tapi kita belum yakin 100%. Nah, begitu ada kejadian lagi keempat, ya baru kita yakin 100% memang waktu itu penting. Berarti tarik ulur tidak boleh lebih dari 15 menit. Betul. Jadi ya riset-riset seperti itu yang ya kita mudah-mudahan kan ini bisa dipakai di kolam-kolam pemancingan yang lain, bukan di sini doang. Ya jadi kalau misalnya ingin memajukan wisata mancing apa ya mereka juga bisa riset ke sini. Begitu juga kalau mau riset ini arapaima mudah atau tidak berkembang biak, apa benarkah buas. Nah yang saya bilang, saya piara satu kolam dengan campur ikan-ikan yang lain, fine-fine aja. Selama ikan itu di luar size mulutnya. Kecuali ikan itu kecil, emang ukuran mulut dia bisa masuk makan, pasti dimakan. Tapi kalau ukurannya udah dia kira-kira nggak muat di mulutnya, dia pun nggak akan ganggu. Jadi banyak yang ngasih salah ngerti buasnya ya mungkin dianggapnya seperti singa atau macan yang binatang yang besar mereka bisa makan dengan gigitin itu sedikit-sedikit, tapi kan nggak tidak seperti itu. Jadi
ya masalah buasnya mereka belum bisa bedain. Betul, betul. Mungkin karena karnivor, jadi kesannya kalau karnivor itu buas. Iya. Ya, kebanyakan seperti itu ya. Padahal kalau ikan, konotasinya buas. ya kalau singa kan ya mungkin kerbau yang ukurannya lebih besar dari dia bisa bunuh, bisa makan sedikit-sedikit. Karena dia punya taring, punya gigi. Dan kalau arapaima kan hanya bisa telan saja, nggak bisa mencabik-cabik mangsanya gitu. Makanya Betul. dia makan ya ukuran mulutnya aja. Di luar ukuran mulutnya mereka nggak berani ganggu, dia juga takut. Dia ketelak mati. Aligator pun begitu, Pak. Aligator pun begitu, sama. Berarti dia sesuai dengan ukuran mulutnya aja. Ukuran mulutnya. Mulutnya dia kan Tapi kecil sekali. kalau aligator ya mungkin kalau saat dia benar-benar lapar, di luar size mulutnya dia berusaha makan. Tapi kalau emang nggak bisa juga akhirnya dia lepas begitu aja kan itu mati. Ya tapi itu kan ya kita bilang balik lagi karena urusan perut. Bukan dia cuma sekedar membunuh atau memusnahkan ikan yang lain begitu saja kan enggak. Tapi Berarti kalau tidak seperti yang di film-film ya? Ya kalau dia ada ikan yang lebih size-nya lebih kecil pasti yang makan lebih kecil, nggak mungkin yang nggak ketelan yang akhirnya dia buang begitu saja. Ya, mungkin karena nggak ada pilihan, dia coba nggak bisa ya akhirnya dia nggak akan dimakan, akhirnya ikan mati ya begitu saja gitu, akhirnya mubazir lah. Tapi kalau kalau kayak macan kan atau singa ya, walaupun size-nya lebih gede dia bisa cabik sedikit-sedikit, dia makan ya nggak habis, sisanya dia tinggal. Kalau aligator nggak seperti itu. Kalau gabus toman bisa dipotong ikan sama dia. Piranha juga bisa ya? Ya piranha bisa, piranha yang bisa cabik kecil-kecil kan. Jadi ikan-ikan yang bisa seperti itu juga sedikit sekali, nggak banyak. Rata-rata ya ikan yang ukuran masuk mulutnya udah itu nih. Di luar size mulutnya ya cuma beberapa jenis yang saya tahu ya seperti piranha atau toman, gabusnya gitu. Hanya baru dua itu yang saya baru tahu gitu ya. Kalau yang lain ya udah dia makan sesuai mulutnya aja. Di Sama luar, seperti ular, sesuai mulutnya aja ya kan? ya kalau Ular kan bisa memang agak ya lebih besar. Bisa Ya. lepasin Cuma rahangnya. dia tidak bisa cabik, dia Ya, telan. telan betul. Kalau buaya kan bisa cabik. Ya, buaya dia punya. Ya. Nggak punya dia cabik juga Dia cabik ya? dia banting, dia sobek, baru dia telan. Oh iya, dia buaya bisa cabik, betul. Iya, nggak dikunyah kalau buaya. Oke. Terus Pak Erwan, mungkin dengan banyaknya, maksudnya saya nggak ngerti sekarang kasus itu masih banyak atau tidak, yang orang memelihara ikan arapaima, aligator, mungkin karena mereka tadinya, wih suka ya sesuatu yang aneh nih, gue mesti pelihara juga nih biar gue kelihatan cool gitu kan. Tetapi itu di luar perhitungan mereka tidak tahu bahwa ikan ini harus dirawat sedemikian rupa, memerlukan kolam yang sedemikian rupa, Betul. ya kan? Dia bisa besar sampai, kalau nggak salah sampai bisa kayak 3 meter, bisa sampai up to 3 meter, 4 meter masih bisa Kalau ya? di alamnya, Panjang ya? tergantung kalau emang di alamnya bisa sampai 3-4 meter ya. Tapi kalau di kolam atau di kolam seperti ini butuh waktu mungkin puluhan tahun kali ya, 10-15 tahun. 10-15 tahun. Iya. Nah, kan banyak tuh Pak yang mereka tidak tahu dari A sampai Z bagaimana menangani ikan Iya. ini, akhirnya dirilis, ya kan? Iya. Mereka mau buang kesian, mau bunuh kesian karena sudah piara, tapi nggak punya tempat, mau bikin tempat nggak bisa, akhirnya dirilis. Nah mungkin Pak Erwan ada pesan ke penghobi. Ya, kalau untuk penghobi, Iya. kalau yang misalnya ikannya sudah kebesaran, kalau udah bosan pelihara, jangan dilepas ke alam atau dilepas ke sungai, yang akhirnya merepotkan nanti semuanya. Ya, lebih baik kita diadopsikan ke kita, ya kita nanti kita rawat di sini, jadi nggak merepotkan berbagai macam pihak lah. Jadi bisa kita dititipkan di sini atau ya disumbangkan ke sini, ya kita nanti kita bisa kasih tempat untuk kita atur tempat dengan penggabungannya untuk dengan ikan-ikan apa aja yang cocok. Jangan dibunuh juga, jangan diracun juga. Saya juga pernah Betul. baca, soalnya ada beberapa komen di YouTube kita tentang ikan. Dia bilang, iya saya pernah punya ikan ini arapaima, udah terlalu besar, akhirnya saya racun, kesian ya. Ya, Sebenarnya itu gitu. sebenarnya kan udah sudah langka juga di dunia, dan Mungkin kembang kan- biaknya juga udah sulit ya untuk dikembang biakan, makanya dia udah langka. Ya lebih baik ya kalau masih bisa digunakan untuk riset ya
kita gunakan lah. Ya bukan dalam arti kita gunakan dalam konotasi negatif ya. Iya. Ya, kita untuk cari ilmu, cari pengalaman. Itulah yang kita harapkan bisa untuk nambah ilmu. Mungkin karena mereka belum tahu kali kalau ada RCG itu Ya, tempat di mana mereka mudah-mudahan. bisa menyerahkan ikannya untuk diadopsi ya. Ya. Nah, sekarang udah tahu ada tempat seperti itu, jadi tolong jangan dibunuh, jangan diracun, jangan dilepas liarkan. Benar Ya, ya, Pak? Kasihan betul. juga ikannya. Kasihan juga nanti masyarakat yang Betul. dirugikan dan ya dinas-dinas yang merasa nanti jadi pada Kewalahan repot juga, jadi repot juga. merepotkan seperti semuanya itu. lah. Oke, Pak Erwan, terima kasih sekali Terima kasih. atas waktunya bincang-bincang. Sukses Ya, terima sukses kasih. selalu, sukses Sama-sama. terus. Amin. Ini bentar lagi saya mau coba mancing, mencoba keberuntungan saya. Ya, mudah-mudahan beruntung. Kepengennya sih mudah-mudahan bisa dapat arapiama supaya saya bisa ada istilahnya ada dokumentasi tentang ikan itu sedikit. Iya. Tapi kalau dapatnya ikan mujair ya apa boleh buat gitu ya. Tetap diupload kok teman-teman. So sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ke acara mancing. Mencoba memancing dengan keahlian saya yang tidak ada. Dan Dia belajar, kita iya. tempat belajar di Betul, sini. betul. Keahlian saya yang tidak ada dan berharap 100% pada keberuntungan, ya. Semoga dapat. So, salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia.